وسرور قد تجدد حيث أعطينا عطاء يا مع الفخر المؤبد فلربي كل حمد جل يحصره العاد يرحبنا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا بك إنا بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدة حسيني مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصود مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدة حسيني يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Sallu ala Nabi Muhammad. Tis. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah beliau yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot beserta para bapak kiai sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Maka tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan bersama, yakni Untayan Mutiara Hikmah yang akan disampaikan beliau yang terhormat
Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA beserta ditutup dengan bacaan doa. Maka kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah. Yang saya kenal cuma satu, Yai Abdullah Fakih, yang lainnya enggak. Dan akhil azizil muhtaram Kiai Asdad Ibnul Marhum wal Maghfurlah Kiai Haji Asmuni sahibil ma'had Nahdlatul Thalabah, Nahdlatul, para tokoh masyarakat, protolan ketua NU Kiai Ulin, sama dengan saya protolan ketua NU juga, bodolan ketua NU 2 periode, belum 2 periode. Kiai Ulin Nuha, para tokoh masyarakat, anggota DPRD, baik dari PKB maupun PDIP, Perjuangan, Pak Camat, Mantingan, Pak Kapolsek, dan Ramil, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur, Muslimat Fatayat, Ibu PPNU, Ansor, Paganusa yang saya hormati. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka Shahibul Haq, Sautul Haq, Kalimatul Haq, Mauqiful Haq adalah satu orang, yaitu Nabi. Kebenaran dipegang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah wafat meninggalkan 2 hal. Satu yang dinamakan sunnahnya. Apa namanya? Sunnahnya Rasulullah ada 3. Perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Ngaji rada serius iki. Kalau ngaji cuma lelucon, undang cak lontong mawon. Yang kedua, perilakunya. Carane sholat, carane wudu, carane mimpin masyarakat, caranya menyambut tamu, caranya nilai wong sakit, nilai wong meninggal dunia, caranya kalau mengungkapkan kegembiraan, caranya kalau beliau lagi sedih, lagi senang, lagi sedih, lagi susah, lagi marah, semua sunnatul Rasul dinamakan sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, ini yang banyak orang nggak tahu, terutama Wahabi nggak tahu. Wonten Wahabi betul ini. MTA palingnya, wonten MTA ya. Sing lakoni atau sing mengucapkan, yang mengatakan orang lain, bukan Rasulullah. Sing lakoni orang lain, bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah. Sunnah apa? Taqririyah. Jadi sunnah Nabi itu ada 3. Perkataannya namanya, perilakunya namanya,
sing lakoni wong liyan namanya takriria. Contohnya sahabat Bilal wudu, setelah wudu karena sholatnya masih lama, sholat 2 rakaat, malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Malah tanya ke Rasulullah, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Maka kalau kita wudu, sholat duhurnya masih adoh, sholat adanya masih jauh, kita sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat apa? Ba'diyah wudu. Sing lakoni pertama bukan Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal, tapi dibenarkan. Paham betul? Ada lagi contoh yang penting, memuji-muji Rasulullah, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta disanjung, tidak pernah bayar wartawan LSM radio agar menyanjung. Biasanya calon DPR itu biasanya ya. Calon bupati barang berapa saja dibayar asal namanya baik. Rasulullah tidak pernah minta disanjung. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, menjadi sunnah takririyah. Suatu hari Nabi baru selesai sholat subuh, jamaah masih kumpul, baru selesai sholat subuh. Ada orang datang penyair, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, nggak jenenge wis. Biasanya solikin. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abdalun labusuhumu min nasdi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idanilu la yaqta'u illa fi nuhurimi wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Ini namanya muji Rasul ini. Namanya apa? Muji Rasul. Agar padang bulan, padangnya apa? Kayak Rina. Bukan muji Rasulullah itu, bukan. Bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi itu muji Rasulullah. Kalau padang bulan, padangnya apa? Kayak Rina. Kayak Rino. Rembulane. Muji Rasulullah, muji Rasulullah. Muji baca dulu. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia, tidak sombong. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur. Itu sahabat Nabi Muhammad. Walhasil Rasulullah dipuji, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau lagi pakai selimut spray, lurik, negara orang terus saya ya. Made in Cina. Spray kasur dulu. Lagi pakai itu, diberikan kepada Ka'ab. Ini Ka'ab, saya terima kasih mendengarkan pujian kamu, sangat indah syairnya. Ini kenang-kenangan dari saya.
Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya namanya burdah. Apa? Burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin baqainuha min istabrak. Baqainuha selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa namanya? Kalau jenengan boten percaya, ayo pergi dengan saya. Ini fakta ini. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Beda dengan ayat Quran. Ayat tentang dengan ayat, hadis tentang dan hadis. Ini enggak fakta sejarah. Kalau enggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Ayo ke Turki dengan saya, tiket tubuh dewe. Percaya mboten? Percaya. Kulo wis ping sekawan mriko. Ningali ada rambutnya, sisa rambutnya, ada mangkok bekas wadah air minum, ada sandal Rasulullah wonten. Turki sana. Sudah 4 kali saya lihat. Artinya apa? Ini fakta sejarah bahwa memuji-muji Rasulullah dibenarkan. Maka mengadakan Maulid Nabi, membaca Barzanji, membaca Deba, membaca Simtud Durar atau Burdah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Si ngomong bid'ah itu biasanya pesantren kilat 2 minggu. Tahu-tahu jenggote dowo. Serwale cingkrang. Masya Allah, paling Islam dewe lah, sebenarnya kurang Islam. Omane kula nganggo celana batik kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh orang ente bodoh padahal. Bon. Setelah itu setiap ada orang damel, ngarang, ngubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dinamakan Qasidatul Burdah. Apa? Ada seorang ulama dari Alexandria Mesir, namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke ora iso tangi wis sewulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Seperti jenengan sering kan? Mimpi jumpa Rasulullah sering? Ditakoni ora jauh, sering? Dereng. Nek jumpa genderuwo? Sering. Setelah jumpa Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah kula sakit sewulan. Stroke ora iso tangi, ora iso mlaku. Tapi kula gak ada nazar akan membikin qasidah syair yang tujuannya isinya memuji-muji panjenengan. Nyuwun izin, Rasulullah nyuwun izin. Ya wis, saya izinkan, ya wis bikin. Seminggu ngimpi ketemu mana? 1 minggu. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum mendengarkan pujian itu. Wa radhiya anhu, menerima, rela dipuji itu. Wa masaha jasadahu fata'affa fauran bukra. Musab-musab badannya kiai niku besoknya sembuh, bisa melaku, bisa jalan. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya enggak maksa orang percaya. Yang percaya syafaat Rasulullah pasti min ahli syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumuna anha. Tidak ada syafaat. Orang percaya mah soleh. Ayo nanti burdae, apal mboten? Apal mboten? Apal. Sing apal apa? Morenya sorry. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazata dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta stafik yahimi
ayah sab, namanya selawatan namanya ini, selawatan namanya. Muji Rasul namanya bukan apa tadi? Apa tadi? Padang bulan. Fama li ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta lidik bani wal alami fa kaifatu. Mau saya baca semua sampai jam 4 ya. Amin tazakuri jiran bidhi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan di dusun di Salam, atau engkau sedang teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah, atau engkau sedang teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau selalu menangis, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Paham betul? Pasti kamu lagi mabok Cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau tangisi, kau rindukan? Siapa yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi wes ikut tok. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang selalu kita harapkan pertolongannya ketika kita mendapatkan problem atau kesulitan apapun. Percaya betul? Dialah namanya, ayo ikut saya, ayo, yang hafal ikut, yang hafal ikut. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jelas mboten leluhurnya Kanjeng Nabi? Leluhur panjenengan? Jelas mboten? Jelas. Ayo sing ngomong jelas sebut 10 ayo. Jenengan mboten jelas, jenengan jelas. Papat. Menawa jenengan menawa putune bayi diguan kebon singkong menawa.
Leluhurnya Kanjeng Nabi sejak Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin. Taraku sifah afalam yusibhum aluhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam bin Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi, tidak ada yang berbuat. Mbak jenengan dijaga betul. Jawab. Jenengan mbak dijamin betul? Enggak dijamin. Nabi Muhammad dijamin, mbah-mbahnya dari Nabi Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun melalui anak cucunya sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sarah Nurun Uwati fi asari hururihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib Abi Abdullah atirillahumma qadrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini. Betul usah bawa bendera ini betul usah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang padam, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padam. Belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab dari kejauhan melihat. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu. Sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu. Anak Abdul Muttalib sama. Melihat ada rumahnya Aminah padam, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Padam apa itu? Suwaibah berangkat, tidak lama kembali, lapor ya Ami, majikan lapor. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Suwaibah, kata Abu Lahab, mulai sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Saya gembira, lahir Muhammad, saya gembira. Kamu saya bebaskan, bukan budak, orang merdeka sama dengan saya, sama dengan kita. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir deh. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi selama-lamanya gitu. Selamanya. Senin dikeluarkan, Selasa masukkan lagi sampai Ahad, Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman
yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran, pasti masuk neraka. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu. Tapi apa alinahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Setiap hari Senin selamanya itu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang mantingan, orang mantingan yang selalu baca maulid. Malam Jumat baca maulid, akikah maulid, omai dadi maulid, anak orang sing lamar maulid. Kemana? Pakatnya munggah maulid, DPR dadi maulid. Masya Allah. Apa maneh orang mantingan yang rajin baca maulid, seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan wae dan dia kafir, setiap Senin dikeluarkan dari neraka. Wong mantingan yang rajin baca maulid Nabi, yakin min ahli ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya bukan? Satu lagi, tawassul karo Kanjeng Nabi, jaluk tulung karo Kanjeng Nabi. Orang sing ora percaya, Wahabi ora percaya, Wahabi Salafi, ATI ora percaya. Mosok mati senolongi orang masih hidup. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat piro surat opo goletano dhewe. Mosok tadi juga ayat sekian surat sekian kayak enakan banget. Boleh Quran Pasrono itu. Apa artinya? Orang yang banyak dosanya walau annam idzalamu anfusahum. Orang yang banyak dosanya, contoh saya. Umur 72 tahun saben dino dosa tok punya. Putu 10, jeluk meneh mati. Putu buloro umur kula. Masyaallah, putu 10. Cucu yang paling besar sudah S2 di Melbourne, Monash University Melbourne, Australia. Tapi orang tobat-tobat, dosa tok saben dino. Hasud takabur, suudon, pamaneh hikad dengki, adawah, pemusuhan, bangko, kebencian, riya, ujub, sum'ah, gone kula nih, gone saben dino. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepada Rasulullah, ja'uka, datang kepada Rasulullah, istighfar di situ, fastaghfirullah, istighfar, minta ampun pada Allah di sebelahnya Rasulullah, dan ini syaratnya, dan Rasulullah ikut memintakan juga. ACC setuju. Mudah-mudahan orang diampuni ya Allah, melok memintakan ampun pada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam tauhid kata anak santri. Lamnya lam pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Ya Allah. Jadi orang yang banyak dosanya kalau ziarah ke Rasulullah, istighfar, dan Rasulullah ikut memintakan ampun untuk orang itu, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi masalahnya Rasulullah dukung boten masalahnya itu. Mudah-mudahan menjenengan umrah taubat yang berikut Rasulullah ACC. Paham betul? Begitu pula kita yang banyak dosanya. Berapa sih dosa kita? Dosa kita umur kula umurnya 70 tahun, berarti dosanya 72 tahun. Masih kena dihitung. Ono wong umur 90 tahun, dosa tok saben dina. 90 tahun kena dihitung betul. Kena dihitung 90 tahun. Ono hitungannya. Tapi maghfiratullah, ampunannya Gusti Allah, sifat ampunannya Gusti Allah, la awal wala akhir, tidak ada mulanya dan tidak ada ujungnya. Ya nafsuna taqnati min zallatin adumat, innal kabaira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa,
karena dosa banyak itu seandainya disandingkan dengan sifat maghfiratullah orang apa-apane dosane pulau 70 tahun ampunannya Allah nggak ada tahunnya, nggak ada la awal wala. Maka panjenengan kalau haji wukuf di Arafah, setelah wukuf wajib husnudzon, saya tobatnya diampuni oleh Allah. Jangan malah aku mau tobat diampuni orang ya. Tadi berdoa mau wukuf diterima orang, dosa mana malah dosa lagi malah. Dikira Allah pelit banget apa? Model jenengan no, dikira model jenengan dimintai maaf angel, nggih jenengan nggih. Nek ono mau salah jadi pangapura angel ya. Allah enggak angel, Allah enggak sulit. Oleh karena itu tawassul dengan kanjeng Nabi sunnah apa bid'ah? Takrir. Ada lagi satu suku, satu kecamatan, namanya kecamatan lah, namanya suku Mudor. Seluruh suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, dukun, Muhammad orang gila. Baca Quran dikira mengigau. Apa baca Jawa mengigau, baca Jawa lindur baca Quran tuh. Nah, Nabi Muhammad ngelaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudor paceklik krisis seperti yang menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Berapa tahun? 7 tahun. Kapan Nabi Yusuf krisis pangan 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun tidak ada air, tidak ada jagung, nggak ada gandum, nggak ada beras, kelaparan. Terpaksa datang ke Madinah. Di bawah pimpinan rombongan, di bawah pimpinan kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki, saya kira nyari ngebom apa? Ada apa datang ke sini? Anda sekalian dari Mudor, ada apa datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hiddatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama Nabi Muhammad, tidak dilarang. Tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak. Kami datang kepadamu mengadu li sab'i sinin, 7 tahun enggak ada gandum. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli. Wala syai'a mimma ya'kulun sindana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput yang rasanya pahit itu, rumput handal itu rumput. Maka engkau adalah harapan kami, urusan dunia atau urusan agama. Rasulullah lajeng berdoa, Allahumma asqihim ghaitan mughita wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, lengser atau banjir. Mereka masih di Madinah, itu wong masih di Madinah, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang, dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh, nggak ada tuh dari. Saya tanya, ente baca kitab tarikh apa? Khulasatu Nuril Yakin yang 65 halaman itu. Tarikh Bucet Salawiyah yang nggak ada goblok. Kalau mau cerita kayak gini ini baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid.
Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhul Islam, Yaumul Islam karangan Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Macane terjemahan kula sotu nuriakan sombongnya, Masya Allah, maklum SAG sarjana alam ada gimana ya? Sarjana agak lulusan perguruan tinggi Islam swasta. Dosanya sering mencret, dianya sering males, bayar 15 juta untuk orang puluh, di wisuda SAG. Masya Allah, ngalur itu nganggo dasi, ya Allah. Kiai-kiai semua nganggo sendal lili, sarungnya cap gajah duduk, seorang sopowis. Dia sudah keren, SAG. Betul. Alhamdulillah. Jadi tawassul dengan Kanjeng Nabi, jaluk tulung datang Kanjeng Nabi, mintanya datang Gusti Allah, tapi jaluk tulungnya datang Kanjeng Nabi. Sunnah apa bid'ah? Maka yang memegang sunnah 3 ini, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Satu lagi tinggalannya Kanjeng Nabi yang membawa kebenaran, murid-muridnya, santri-santrinya, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talhah, Zubair, Ibn Auf, Amir bin Jarrah, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas. Banyak ya, orang banyak, maka namanya jamaah. Kalau orang banyak namanya apa? Nah, kalau kita ikut pendapatnya sahabat Rasulullah, namanya kita wal jamaah. Jadi kitanya apa? Oh, pinter, Masya Allah, sejauh pinter. Daripada SAG pinter jenengan. Contoh ini. Zaman Kanjeng Nabi masih wonten, menawi wahyu turun tidak ditulis. Sing iso nulis jarang, tapi semua sahabat hafal Quran. Setiap wahyu turun hafal, semua sahabat hafal. Tidak ada sahabat satupun yang mempunyai tulisan Quran dengan lengkap, nggak ada. Sahabat fulan, sahabat A punya surat Yasin tulisan, sahabat B punya tulisan Baqarah, sahabat C punya tulisan surat Kahfi. Nggak ada sahabat punya tulisan Quran komplit betul-betul, tapi hafal semuanya. Zaman Kanjeng, zaman Khalifah Umar, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, wah ini Islam semakin berkembang, ini butuh tulisan, nggak bisa kalau hanya mengandalkan hafalan, butuh tulisan. Maka Sayyidina Umar membentuk tim 10 orang suruh nulis Quran, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya antara lain Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali juga anggota situ karena bisa nulis. Tulis lengkap, dibagi-bagi kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, kirim tulisan Quran itu. Ya, terjadi perbedaan. Bacaan Qurannya orang Kufah beda orang Baghdad, orang Mesir beda orang Damaskus. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, semua Quran ditarik ke Madinah, ditulis ulang, satu tulisan yang sama, yang lain dibakar yang lain, yang ada satu. Jadi supaya sama Qurannya nggak beda-beda. Maka sampai sekarang jenengan pegang Quran itu mushaf Utsmani, paham boten? Pendelok Quran tulisan mushaf itu opo arti mushaf Bang Utsman itu, mushaf Pak Ade Utsman itu mushaf Sayyidina Utsman. Ketika itu semua Quran bakar kecuali satu, menjadi standar, namakan mushaf Utsman. Jadi nulis Quran itu zaman Rasulullah apa zaman sahabat? Kita melu sahabat, berarti kita
Ahlus Sunnah wal paham betul ini. Ono mana? Ayo ono mana saya. Waktu Rasulullah sholat tarawih 8 rakaat. Memang iya Rasulullah sholat tarawih 8 rakaat. Tapi setelah selesai 8 rakaat, Rasulullah kondur masuk rumah nambahin tak berapa rakaat. Kenapa? Karena khawatir tarawih diwajibkan. Seandainya tarawih diwajibkan, wong mantingan kuatnya piro. Wis 8 cukup, wis 8. Insyaallah mantingan kuat tak 8. Saumpama diwajibkan, ternyata betul kan tetap sunnah. Nah, kalau sekan Nabi mlebu nang kamar, sahabat sing nang masjid macam-macam. Ada yang pulang, ada yang 100 rakaat, ada yang 50 rakaat, ada yang 200 rakaat. Sahabat nambahin. Ketika zaman Sayyidina Umar, beliau memutuskan tarawih 20 rakaat. Kita ikut Sayyidina Umar, bener mboten niku? Bener, namanya kita ahli sunnah wal. Tapi jenengan pengen 8 rakaat silahkan. Orang tarawih ora apa-apa lah. Tapi Kanjeng Nabi 8, kenapa? Khawatir kalau diwajibkan. Berapa nanti diwajibkan tarawih ini? Kasihan romantingan, orang kuat, tak bulu kuat insyaallah. Kalau diwajibkan berapa? Nah, tapi Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat. Jadi kita ikut ahli sunnah wal jamaah tarawih ping. Betul, terus betul. Nabi Muhammad 8 rakaat. Sesampunipun Kanjeng Nabi wafat, sahabat wis ora ono. Kebenaran cari di mana? Biyen ono Kanjeng Nabi, perkataannya pasti benar, kelakuannya pasti benar, sikapnya pasti benar, wis wafat. Biyen ono sahabat murid Kanjeng Nabi, kelakuannya pasti benar, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar. Sekarang tidak ada. Gimana caranya supaya kita hidup benar ini? Nah, Quran jawab. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ayat piro surat apa? Boleh tanya dewe. Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Al-haq kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang sudah zamannya ilmu nih. Sahabat sudah nggak ada. Kalau kita ingin benar harus dengan ilmu. Pengen bangun gedung, bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan tol, harus pakai ilmunya teknik sipil, insinyur, paham betul? Mesin harus teknik mesin, perbankan harus ahli perbankan, ekonomi harus ahli ekonomi, keuangan harus ahli moneter, ahli atom senjata harus ahli insinyur atom, paham betul? Saya agama ya lumayan lah agama. Jenengan yang jual sepeda motor atau televisi rusak di goa nang omah kula tambah rusak malam aku. Karena bukan bidang saya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut campur kalau ente enggak ngerti. Yang enggak ngerti agama jangan suka khutbah bicara agama. Yang enggak ngerti agama jangan suka fatwa. Itu bagiannya kiai, itu bagiannya. Kalau mesin monggo ahli mesin, bangunan monggo ahli teknik bangunan, penggawe lah, perbankan ekonomi monggo, bangun koperasi tau apa, bangun pasar tau bisnis. Jangan ikut agama. Agama harus dipegang oleh yang ahli agama. Paham betul? Makanya ulama berlomba-lomba membangun ilmu. Harus sahabat betul wonten. Contoh tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman, kulo mboten saged maca, kulo gak ada. Saya punya di rumah fotokopinya. Punya.
tapi nggak bisa baca saya, hanya saya simpan boleh barokah. Kenapa? Titik boten wonten, ba tak podo, jim ha ho sama, dal orang bedane, ro zai podo, tapi sahabat bisa baca karena apal. Dasarnya apal-apalan, nggak butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam jumlahnya bertambah, maka butuh disempurnakan tulisan Quran. Apa? Dikasih titik wad'un nuqat 'alal huruf. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Ta ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik satu tengah-tengah, ha non mboten. Mulai terang baca Quran, mulai gampang ana titiknya. Tapi semakin bertambah umat Islam, masih kangelan, usul titik masih kangelan, masih kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Kota Farhad mana? Afghanistan. Bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Paham betul? Wis ono titik, ono harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, innallaha wasi'un ngalim. Kalau ibu saya Kiai Sangit ngakil, Masya Allah. Al-Sinawal Jamangah, itu kiainya itu. Bukan orang awam, bukan kiainya. Kiai Sangit undang saya, Kiai undang saya. Kiai Sangit. Maka ada ulama yang mengarang damel ilmu memperbaiki baca Quran, tajwid tilawatil Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Bikin ilmu apa? Tajwid, idhar, idgham bihuna bilahuna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa yang bikin? Makarib sukun. Sarapan ikan asin gitu, insyaallah. Ampas kelapa ya, ampas kelapa ya. Dedel. Sarapan itu susu campur madu, sing asli madune, jahe merah, telur. Cerdas bakalnya. Sarapan ampas klopo. Dikasih matching. Dipakan tuh, diberikan pada cucu panjenengan, dedel otaknya. Kelas ampas klopo kelasnya nanti. Sarapan yang berkualitas supaya cerdas. Tapi nyun sewu. Kulo jaring mboten jane. Waktu teng Lirboyo, saya mau Lirboyo tahun 68 sampai 71. Sarapan kangkung, makan siang kangkung, makan malam kangkung. Sampai muka saya seperti kangkung. Kalau ada kerupuknya, ada tempenya sudah naik kelas. Kangkung terus. Pagi, siang, sore, alhamdulillah ya. Orang bodoh-bodoh amat ya, padahal kangkung badan. Orang bodoh-bodoh amat. Allah. Abu Ubaid Qasim bin Salam bikin tajwid. Maka sekarang ibu bapak, Quran sudah enak, titik ada, harakat ada, tajwid ada. Monggo belajar moco. Yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa, ayo setiap bangun tidur, mulut ini, lisan ini, sebelum ngejak ngomong karo wong, ayo ngejak ngomong karo Gusti. Apa? Baca Quran satu halaman, bariku ngejak ngomong karo wong. Pertama kali ngejak ngomong karo Gusti Allah, baca Al-Quran. Sekarang udah gampang, tajwidnya ada, harokatnya ada, panjang pendeknya ada, gampang banget, terus enak pun. Monggo, rajin baca Quran. Dan Al-Quran bukan hanya dibaca, Maulid Nabi bukan hanya diperingati, tapi harus diteladani. Apanya? Akhlaknya Rasulullah SAW. Quran tidak pernah memuji Muhammad ganteng, padahal Nabi Muhammad ganteng, nggak ada di Qurannya. Muhammad pinter, nggak ada di Qurannya. Muhammad hebat, nggak ada di Qurannya. Yang ada wa
innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad kamu berakhlak mulia, ganteng, pinter, lincah, sukses, hebat, gak disebut. Nah, sekarang kalau di Mantingan ada orang pinter, insinyur, SH, dokter Andes, pinter kan ge? Pinter ya? Ganteng, gagah, pinter, mulutnya jelek. Kalau tonggo suka tukaran, menghina orang rendah, orang kecil dihina, seneng buatan panjenengan. Jelas. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya Mantingan Ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya, akhlak. Ada orang mau ke Mantingan, Badipun Dimas mau ke Mantingan. Orang Mantingan baik-baik tidak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak, katanya enggak. Orangnya baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat Jumat, dompet saya ketinggalan di tempat wudhu, rong dino masih utuh. Wah, rong Mantingan, Masya Allah. Ojo sebaliknya, apa? Sebaliknya. Ojo balik tembus Dimas, balik ke Mantingan. Gimana orangnya baik-baik? Masya Allah, ngati-hati, maling kabin namanya. Sama mamal. Jatuh nggak nama Mantingan? Jatuh nggak? Agamanya Islam semua, NU semua, tapi tidak aman. Banyak maling, banyak copet, banyak jambret, banyak penipu, banyak calo. Namanya jatuh. Makanya mengangkat derajat masyarakat akhlakul karimah. Itu contoh kecil. Contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama negara itu 100% Muslim. Si jiwa orang non Muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Hanafi, Tarekatnya Naqsyabandiyah, 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman sudah 24 tahun. Bom meledak di pasar, di madrasah, di kantor, di jalan, di masjid lagi sholat Jumat, 800 orang mati, lagi maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani dibunuh. Kafir, kata Taliban, kafir antek Amerika. Pada hafal Quran, orang hafal Quran. Pernah ke Jakarta saya temuin, pernah. Ada perempuan nyanyi dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Sampai sekarang. Boten aman, negara itu boten aman. Islam kabeh padahal. Panjenengan pengen mereka boten. Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan bawa cucu yuk. Libur sekolah mereka yuk. Nah, ini akhlak bukan agama. Suwan Sulipun Jepang. Agamanya namanya Shinto. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Kayak tegak agamanya Darmo Gandul Sabto Darmo lah. Kodoloco sambelum subuh ye. Kaharingan kapitayan sudah wiwitan aruhunan parpalin pangestu. Lah Jepang itu agamanya Shinto, tapi tidak ada copet, tidak ada jambret, boten wonten calo, tertib. Di ibu kota Tokyo semono rame niku, boten wonten polisi jaga jalan, supir tertib dewe-dewe. Waktu main sepak bola main di Doha Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, satu helai sampah pun gak ada. Coba orang Jepang ramah. Kalau mau kawan, saya udah 4 kali terakhir meresmikan masjid di Aribaka, kota Aribaka, Masjid At-Taqwa Nahdlatul Ulama, saya resmikan. Aman, tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti neraka, orang Jepang orang ngerti rokok, tapi nggak ada yang korupsi. Apa? Malu. Kalau ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mantu malu, ponakan. Coba, itu orang Jepang. Pengen mereka betul, ingin nggak ke sana jalan-jalan. Bukan Islam, bukan Islam betul. Jadi martabat negara atau umat itu adalah tergantung akhlaknya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas
MU Muhammadiyah Al-Irsyad Wasliyah Syarikat Islam berangkat ke sana 22 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kotanya namanya. Di kota Tembakto, Mali, tidak ada rumah dikunci, tidak ada jendela ditutup, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di mantingan sepeda motor nih latar kuncinya masih gantung, terus mending Islam kami badal, Al-Sunnah kami badal. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, ceramah di 6 kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney. Pada zuhur ceramah di masjid besar yang tadinya gereja, dibeli orang Islam. Sampai asar, bar asar tipu oleh-oleh, celana, kaos, oleh-oleh lah, kudung. Dari istri pulau dapat 2 kardus, dibawa ke hotel, beresin. Setelah beresi oleh-oleh, lupa HP di mana ya HP. Saya cari-cari nggak ada. Kasur tak wolak-wali betul wonten, pojok-pojok ora ono. Wah, silang wis. Gampang besok pulang Jakarta, besok beli lagi di Jakarta. Saya akan tidur jam setengah 10, ada orang ketok pintu, saya buka, pegawai hotel. Dan ada anak laki-laki 1 bawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira di mana mantingan? Nek ono HP keri nang warung piye kira? Dikembalikan. Apa coba ya? Besok coba ya, besok ya. Cuma malam ini coba, cuma malam ini. Rumah jangan dikunci. Ayo coba. Jendela jangan tutup, sepeda motor nang latar, kunci ini tinggal, yang enggak gantung. Ayo dicoba, iya ayo. Akhlak, itu akhlak namanya. Maka mari kita belajar sedikit demi sedikit meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad sadiqul aqwal, selalu jujur, boten nate bohong. Selama hidupnya tidak pernah bohong satu kali pun Nabi Muhammad. Kalau pernah bohong sekali akan dilaknat oleh Allah. Ono sing ngomong sing wajib sidik jujur Kanjeng Nabi, awake dhewe dudu nabi. Dadi sing wajib sidik Kanjeng Nabi Muhammad nabi, awake dhewe dudu nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad wajib jujur dan beliau selamanya jujur, umatnya pun harus jujur, harus sidik. Begitu jujur hilang, minyak goreng hilang. Begitu jujur hilang, 8 triliun dari Kominfo hilang. Sekarang ini lagi ada hilang uang negara 300 triliun. 1.000.000 miliar, 1.000.000 juta, 1.000.000 ewu. 300 triliun nang go tuku dawet kira-kira Gajir. Ini lagi ada korupsi, lagi diusut, lagi diadili. 300. Makulane Masya Allah. Saya juga enggak mencari pemimpin malaikat orang duwe salah blas mboten. Tapi jenengan ya Allah, jenengan ya. 300 triliun. Bangkrut negara ini, bukan hanya rugi, bangkrut, bubar ekonomi negara ini. Nah, kenapa? Kehilangan sifat sidik. Boten usaha negara, rumah tangga. Suami boten sidik, boten jujur, istri ribut. Istri tidak sidik, suami. Kira-kira banyak mana suami apa istri yang sering tidak sidik? Jawab Pak. Apa satu-satu saya tanya, satu-satu ya. Ini dulu ya. Kira-kira banyak mana yang tidak jujur? Suami apa istri? Istri. Suami apa istri? Jadi dua-duanya nggak ada yang jujur ini. Ayo belajar jujur.
suami jujur, istri jujur, anak jujur, mantu jujur. Siap? Siap. Masya Allah, enak, orang jujur enak, anteng, turunnya lali, nyenyak, tidurnya nyenyak, pulas. Kalau orang jujur, orang bohong gak bisa tidur. Paham betul? Ibu jangan sampai bohong pada suami, suami jangan sampai, tapi sering ya. Ya Allah, mari. Muhammadun thabitul mitaki hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon, orang tempat saya Cirebon, ada orang pinjam uang ngomongnya rong minggu, rong tahun belum bayar. Teman-teman wonten? Kata. Ayo belajar jujur, belajar tepat janji. Oten nggih. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut. Karena Sayyidina Abu Bakar kan. Sawise 8 tahun Nabi Muhammad bisa pulang ke Mekah dengan membawa anak buah sahabat 12.000. Wong Mekah kaget. Muhammad biyen layu saka Mekah. Saya teko menang Mekah diikuti 12. Besok pasti balas dendam. Besok Muhammad akan balas dendam. Orang Mekah sembunyi di rumah, kunci pintu. Ketakutan. Nabi Muhammad jam 9 pagi masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari batu sampai saya berdarah-darah, saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur sahabat Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Orang Mekah keluar semua dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Langsung dipuji oleh Allah. Semuji Gusti Allah, bukan medsos. Semuji Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas kalau Gusti Allah. Ada orang khutbah ngaci maki, nyebut nama orang, turunkan, seret dari mimbar. Siap? Ketua betul wah ini kita. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bagus buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke dan dioperasi, kepala dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawarjaya Subyakto Cakrawarjaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini,
Kita semua kaget. Ini Gus Dur konser sudah gitu. Sudah nggak waras. Tuh Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya. Memang matanya buta, tapi hatinya mana? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8. Minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Benar, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar judulnya di Pustaka Nasional. Judulnya Mengenang Jenderal Simatupang. JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur, ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur saya bangunkan, Gus panjenengan Gus. Naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal nggak dengar tadi, nggak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringat. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa krungu. Jenengan kotor betul jenengan. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil sedang surut. Satu-satunya sungai di benua Afrika, Sungai Nil, nggak ada lagi sungai. Orang kenakan sungai Akeh. Sungai Nil sedang surut. Dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal. Minta tumbal, gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, ditelan air, nanti airnya datang. Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Sungai Nil, ada di sejarah ada ini. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, gak usah ngalir. Kami gak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya, bawa ke Mesir, dilempar, datang airnya sampai sekarang gak pernah surut. Itu orang yang hatinya bersih. Jadi hatinya bersih buatan. Jangan hatinya bersih buatan. Kanjeng Nabi itu tadi orang Mekah dimaafkan. Panjenengan niru sagar? Sagar? Insya Allah. Orang yang kemarin pinjam uang 5 juta orang bayar, saya maafkan sagar. Si anak itu bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjam tapi nggak dikembalikan, saya maafkan sagar. Insya Allah. Ayo sedikit-sedikit kita dulu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Saya kesini dulu berapa kali udah? 3 kali ya. Kemantingan saya sudah 3 kali ini, sudah 3 kali. Dulu peletakan batu pertama Masjid Lintang Songo. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua di mana? Yang kedua di Ngawi ya. Pokoknya sering sih. Sudah 3 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita, walaupun saya bukan ketua PBNU, bukan, sudah protokolan, tetap terjalin hubungan alaqah bil husna, muasyarah bil ma'ruf. Boten nggih. Nek kula nek panjenengan krungu kula mati, jenengan kirim Fatihah nggih. Itu aja saya minta. Kalau mendengar saya mati, kirim Fatihah. Itu yang silaturruh namanya, hubungan spiritual rohani. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.